Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat datang di channel kesayangan kita. Baik ya Rebun, kita masih akan membahas tentang film anime ya Rebun. Nah, anime kali ini yang akan kita nonton bersama yaitu Awesome Ranking. Pasti kalian udah tahu kan anime satu ini? Kalau belum, mari kita nobar nonton bareng. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan, check it out. Nah ya Rebun, cerita dari anime Awesome Ranking menceritakan perjalanan seorang pangeran muda yang terlahir bisu, tuli dan juga lemah. Karena kekurangannya itu, Boji sering diejek oleh rakyatnya karena merasa tak pantas menjadi penerus raja. Tidak hanya oleh rakyatnya, ia bahkan dibuli juga oleh orang-orang kerajaan. Suatu ketika saat Boji sedang berada di luar kerajaan, ia bertemu dengan Kage, sebuah bayangan dari klan bayangan. Melihat Boji yang tiba-tiba lari setelah melihat dirinya, Kage mengejar dan memeras Boji. Karena Boji tidak membawa uang, akhirnya Kage meminta Boji memberikan bajunya. Kage tahu dari Boji kalau dia bisu dan tuli, tapi Boji bisa memahami yang diucapkan Kage dengan melihat gerakan bibirnya. Sampai 3 hari berlalu, Boji kembali bertemu dengan Kage untuk memberikan baju yang ia pakai. Kemudian dari sana, Kage mengetahui kalau Boji tinggal di istana dan bercita-cita menjadi seorang raja. Nah ya Rebun, karena hal tersebut, Kage tertawa terbahak-bahak mengingat kekurangan yang dimiliki oleh Boji. Meski begitu, Boji tetap senang bisa berbicara dengan Kage. Kembali ke istana, di sepanjang perjalanan Boji ditertawakan oleh orang-orang yang melihatnya. Bahkan anak kecil pun mengejek dirinya karena tidak bisa berbicara. Secara diam-diam, Kage mengikutinya dari belakang dan merasa kesal dengan tanggapan orang-orang terhadap Boji. Kage pun melihat ibu tiri Boji yang memarahi dirinya karena berkeliaran tanpa mengenakan baju. Kemudian ketika Boji akan menemui ayahnya, Kage melihat Boji menangis dan mengetahui kalau selama ini Boji selalu berjuang untuk bertahan dari ejekan yang ia dengar. Terjadi keributan di taman istana. Ternyata Boji dan adik tirinya Daida sedang bertanding adu kekuatan. Namun siapa sangka Boji yang dikenal lemah bisa menghindar dari serangan Daida. Hal tersebut membuat Daida kesal. Namun Domas atau Egusi Takuya berkata kalau menghindar bukanlah cara seorang raja. Perkataan Domas membuat Boji menjadi tidak bisa melawan Daida dan akhirnya Boji kalah dengan banyak luka di tubuhnya ya Rebun. Nah ya Rebun, setelah bertanding, Boji memiliki luka-luka dan lebam di sekujur tubuhnya. Nah setelah itu, ibu tiri dari Boji yaitu Ratu Healing diam-diam masuk ke dalam kamar Boji dan menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh Boji tanpa sepengetahuan Boji. Tiba-tiba ayah Boji meninggal dan diumumkan kalau Boji adalah penerus tahta kerajaan. Tapi ketika pengumuman resmi dikeluarkan secara terbuka, yang disebutkan sebagai penerus raja adalah Daida. Perubahan status penerus kerajaan dilakukan oleh beberapa orang petinggi kerajaan, termasuk ibu tirinya. Boji kemudian pergi keluar dari istana untuk berlibur dengan ditemani oleh Domas dan Hokuro menuju ke kampung halaman ibu tirinya. Selama di perjalanan, Boji merasa bahagia karena melihat banyak hal-hal baru. Walaupun tasnya sempat dicuri, bertemu dengan orang aneh dan bahkan ia hampir mati karena daging beracun. Kemudian mereka tiba di suatu kota yang dikenal memiliki sebuah tempat berlubang bernama Gerbang Neraka. Dari dasar gerbang neraka beberapa menit sekali akan mengeluarkan api. Karena hal itulah tempat tersebut dikenal dengan nama Gerbang Neraka. Namun tiba-tiba Domas mendorong Boji hingga ia terjun ke dalam lubang gerbang neraka tersebut. Boji diselamatkan oleh Kage yang ternyata selama ini ada di dalam tas yang dibawa oleh Boji.
Nah, ya Rebun, kemudian Kage mengatakan ia akan mengantarkan Bochi pada seseorang yang bisa membuat Bochi menjadi kuat. Bochi dan Kage bertemu dengan Despa. Meskipun awalnya ditolak, tapi akhirnya setelah diberi bayaran, Despa mulai melatih Bochi. Sementara itu, Daida ingin menjadi seorang raja terkuat. Kemudian cermin ajaib yang selama ini selalu menghasut Daida memberitahu cara agar ia bisa menjadi seorang raja terkuat. Namun ternyata cara tersebut merupakan sebuah tipuan, karena cermin ajaib itu belakangan diketahui adalah Milanjo. Milanjo kemudian melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan kembali Raja Bosse, yaitu ayahnya Bochi dan Daida. Kembali ke istana, Hakuro memberitahukan Ratu Healing setelah mengetahui hal tersebut, hal yang dilakukan oleh Domans. Walaupun begitu, Domans terpaksa melakukan hal tersebut karena yang ia lakukan merupakan perintah dari Raja Daida. Namun Raja Bosse yang memasuki tubuh Daida menghentikan upaya yang Domans lakukan. Domans dan Hakuro dibebas tugaskan. Namun mereka diperintah untuk pergi ke suatu tempat di mana Bochi berada. Raja Bosse kemudian memberitahu kalau Bochi belum meninggal dan berkata pada Healing kalau ia bukanlah Daida melainkan Raja Bosse. Milanjo penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Bosse kepada Domans maupun Healing, karena ia berbicara dengan berbisik kepada mereka. Sementara itu, Bochi telah menyelesaikan melakukan pelatihan. Kini ia bisa menggunakan pedang meskipun pedang itu kecil sekali. Untuk merayakan keberhasilan pelatihan Bochi, Kage dan Despa pergi merayakannya dengan makan-makan. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba mereka diganggu oleh berandalan. Melihat Despa yang kalah ketika melawan mereka, Bochi pun mulai melakukan perlawanan dan berhasil menyerang titik lemah musuh meskipun serangan Bochi terlihat lemah. Berandalan yang tidak terima mulai menggunakan senjata untuk melawan Bochi. Kemudian Bochi pun melawan mereka dengan pedang jarumnya dan membuat lawan pingsan tanpa melukainya. Meskipun Kage masih ragu dengan kekuatan Bochi, Despa menjelaskan kalau Bochi memiliki kemampuan untuk melihat kelemahan musuh. Dengan itu, Bochi bisa mengalahkan musuh tanpa melukainya. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Despa pergi sendirian ke satu tempat. Di sana, ia bertemu dengan 3 berandalan yang tadi menyerang mereka. Dan ternyata orang-orang itu adalah pesuruh Despa untuk menyerang Bochi. Despa berkata, berkat mereka ia bisa melihat pertarungan Bochi, dan para pesuruh Despa pun mengakui kalau Bochi memiliki potensi menjadi seorang atau orang-orang yang kuat. Lalu Kage menanyakan tentang dari mana Bochi belajar jurus cepat. Bochi pun memberitahukan kalau jurus cepat itu ia pelajari dari Miss Mada, yaitu ular raksasa. Sementara itu di tempat lain, Bebin yang masih menyembuhkan lukanya bersama Miss Mada menanyakan tentang keadaan kerajaan dan keadaan Bochi. Bebin mengingat dulu Miss Mada pernah melatihnya dan Bebin kurang menyukai hal itu. Miss Mada pada saat itu berkata kalau Bochi di masa depan bisa menjadi penolong Pangeran Daida dan bisa menjadi orang yang menyelamatkan rakyatnya. Kemudian Kage mengatakan kalau dulu Bebin pernah mengatakan di dalam kerajaan ada sebuah konspirasi dan menyuruhnya untuk melindungi Bochi. Tapi ketika Kage bertanya apakah ia ingin pulang ke kerajaan, Bochi merasa ketakutan dengan Ratu Healing dan mencurigainya. Kage lalu mengingatkan Bochi tentang keberanian diri Bochi, karena Kage dulu pernah melihat Ratu Healing pernah menyelamatkan Bochi. Lalu Bochi pun tiba-tiba menangis mengingat masa-masa yang pernah ia lewati bersama Ratu Healing. Bochi pun memukuli dirinya sendiri dan setelah itu ia tersenyum, kemudian sudah siap untuk pulang kembali ke kerajaannya.
Kemudian Daida diperlihatkan ingatan Bose dan Milanjo. Bose dan Milanjo selalu bersama dan banyak melakukan petualangan bersama. Milanjo mengira kalau Bose ingin menjadi seorang terkuat di dunia. Sehingga Milanjo mengatakan kalau ia akan membantu Bose mewujudkan impiannya tersebut. Hari demi hari, Bose terus melakukan pertempuran dengan orang-orang dan selalu menang. Sehingga suatu hari, Bose meminta Milanjo mencarikan lawan yang lebih kuat lagi. Namun, lawan baru tersebut telah mengalahkan Bose dan membuat Bose merasa frustasi. Kemudian Milanjo teringat iblis yang dulu pernah bertemu dengannya. Milanjo mengajak Bose bertemu iblis tersebut. Bose mengatakan keinginan dirinya pada iblis tersebut. Iblis itu berkata akan mengabulkan permintaannya. Tapi sebagai gantinya, kekuatan anaknya akan diambil dan diberikan kepada Bose. Sehingga setelah melihat ingatan ayahnya tersebut, kini Daida mengerti kenapa Boci menjadi sangat lemah. Kemudian Bose meminta Daida untuk menolong Milanjo. Setelah kembali ke tubuhnya, Daida meminta iblis itu untuk membangkitkan kembali Milanjo. Secara mengejutkan, Daida melamar Milanjo untuk menjadi istrinya Yerebun. Daida menyatakan ingin menikahi Milanjo. Daida telah memaafkan segala kesalahan Milanjo. Terlebih lagi Milanjo juga sebenarnya telah mengalami banyak penderitaan. Daida mengatakan kalau ia akan membahagiakan Milanjo. Jadi Milanjo tak perlu merasa sedih kembali. Milanjo pun berjanji akan menebus semua kesalahannya dengan cara berjuang untuk membahagiakan orang lain. Daida meminta maaf atas segala keangkuhan dirinya selama ini. Ia meminta maaf juga pada Boci atas segala perilakunya. Bahkan Daida menyerahkan jabatannya sebagai raja kepada Boji. Tapi Boji merasa tidak percaya diri untuk menjadi seorang raja. Kage meyakinkan Boji kalau ia bisa menjadi seorang raja yang baik dan bijaksana. Orang-orang baru mengetahui kalau selama ini Boci bisa membaca gerak bibir mereka, sehingga mereka terkejut mengetahui hal tersebut. Karena selama ini Boji telah menahan segala dukanya sendirian Yerebun. Orang-orang mulai dari menteri kerajaan dan pasukan kerajaan pun mulai merayakan pengangkatan raja baru, yaitu Raja Boci. Tapi Kage memutuskan untuk berpisah dari Boci karena menurut dirinya ia tak pantas lagi berada di sisi Boci. Boci pun baru menyadari kalau Kage telah pergi tanpa memberitahukannya dulu, sehingga membuat dirinya sedih. Meskipun Boci merasa sedih dan merasa kehilangan, ia tetap melakukan aktivitasnya sebagai seorang raja. Tapi dari raut wajahnya semua kesedihan terpancarkan di wajahnya. Kemudian Ratu Hilim pun berbicara empat mata bersama Boci bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu kembali dengan Kage. Nah, Yerebun, itulah tadi cerita menarik dari film anime Aousama Rinkin. Nah, Yerebun, sampai di sini dulu ya pertemuan kita dalam membahas tentang anime Aousama Rinkin. Dan jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Yerebun tidak ketinggalan film-film menarik selanjutnya. Nah, Yerebun, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye Yerebun.